Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, siang hari yang cerah ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa istimewa, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji At-Tabi Lutfi MA. Insyaallah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini sekarang ini lagi heboh nih Ustaz tentang bagaimana kemudian nantinya tempat-tempat ibadah khususnya kaum muslimin itu akan dibatasi mungkin atau dikontrol oleh pemerintah. Ini kan pada hakikatnya kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 kita bahwa setiap kita itu dijamin untuk menjalankan agamanya dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Apakah nanti akan bertabrakan atau enggak, kan ini harusnya lebih kajian lebih mendalam. Nah, tapi kita akan di luar itu membahasnya, Ustaz. Kalau kita melihat zaman dahulu Rasulullah SAW ketika di Madinah itu kan menggunakan masjid itu untuk banyak hal, termasuk strategi untuk siasah bernegara, bersosialisasi, bahkan bagaimana cara kita bermasyarakat. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Ustaz? Betul, Ustaz? Baik ya, terima kasih. Masjid itu kan bahasa Arab, tempat untuk kita sujud. Sujud juga kategorinya banyak itu ya. Tidak hanya sujud ibadah, tapi sujud dalam rangka memberikan penghormatan. Sujud dalam rangka kita menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Supaya nilai dari yang kita jalankan itu nilainya ibadah. Kita awali dari surat At-Taubah 18 ya. Innama ya'muru masajidallah. Di sini Allah menyebutnya kata ya'muru. Ya'muru itu kan memakmurkan. Mungkin makmur sekarang itu disebutnya rame gitu ya. Aktivitasnya banyak ya. Kalau kita rujuk kata imaroh, itu ada imaroh yang bersifat materi, imaroh yang bersifat non materi. Nah, berarti dalam tanda kutip apapun aktivitas kalau kerangkanya adalah imaratul masajid, maka itu kerangka yang dibolehkan. Misalnya Nabi dahulu itu juga menjalankan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas kemasyarakatan, itu juga di masjid. Bahasa sekarang karena tidak ada ruang yang dimana semua orang bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Ya kan memang ada masjid, dulu belum ada gedung gitu ya, belum ada aula, belum ada hotel dan sebagainya. Ya. Ini rahasia juga kenapa yang pertama kali dibangun oleh Nabi itu masjid. Masjid Quba ya, kemudian ada Masjid Nabawi. Nah, alasannya adalah karena Nabi ingin menyatukan komponen masyarakat yang heterogen. Ya, heterogenitas itu keniscayaan, maka ada ruang di mana di situ semuanya itu akan menyatu, semuanya itu akan memberikan kebaikan, akan sharing. Dan hanya masjid yang bisa memberikan ruang yang sama dengan tidak ada batasan. Ya, misalnya tentu tidak ada beda antara orang mampu tidak mampu, antara mereka yang punya level sosial tertentu dengan level sosial yang lain. Ini juga kata memakmurkan. Maka Imam Ar-Razi mengatakan al-imarah itu ada al-imarah al-zahiriyah, ada al-imarah al-batiniyah. Nah, tentu yang batiniyah itu kan sholat, kemudian thalabul ilmi, majelis ilmu, majelis zikir, kemudian juga bahkan menjadi lembaga tahfidz ya, bahkan menjadi sarana mencetak para ulama, mencetak para kiai, bahkan para pakar. Kita sebut saja para pakar ilmuwan muslim itu bisa dikatakan berasal dari masjid karena tidak ada tempat lain. Di situ mereka mendapatkan ilmu, banyaklah nilai-nilai dari kebaikan. Sehingga kalau kita sebut bahwa kita mengacu kepada masa Nabi, masjid itu adalah sarana bersama, siapapun boleh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi yang ada selama konteksnya memakmurkan. Dan kalau memakmurkan tidak mungkin untuk keburukan itu. Nggak ada orang, saya memakmurkan kok malah berantem gitu ya. Memakmurkan kok malah debat gitu ya. Nah, memakmurkan itu kan konteksnya agar masjid itu berfungsi optimal, semua orang bisa memanfaatkan dan banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan masjid.
Insya Allah. Apakah termasuk politik boleh dibahas di masjid? Ini yang jadi pertanyaan masyarakat awam. Karena kadang-kadang jangan bawa-bawa politik jika di masjid. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk menjelaskan nih? Jadi dulu perkumpulan Nabi dengan para sahabat kan untuk membahas beragam isu, yes, beragam pembahasan, strategi gitu ya, untuk Nabi melakukan berbagai kegiatan itu kan di masjid. Karena tadi tidak ada ruang lain, tidak ada gedung lain, tidak ada aula lain yang bisa dilakukan. Nah, tentu kita katakan ada dua ya. Yang pertama sarana utama dan kemudian sarana penunjang. Sarana utama sepakat ya sebagaimana Allah sebutkan juga lit-thaifin wal akifin war ruk'is sujud. Ya, selain dari Masjidil Haram itu ada untuk i'tikaf dan untuk sujud kan, rukuk dan sujud berarti ibadah. Nah, Masjidil Haram ditambah dengan tawaf ya. Nah, berarti kalau kita baca ayat itu maka itu adalah aktivitas utama. Jadi aneh kalau masjid nggak ada sholat. Masjid kok dagang aja gitu ya. Masjid kok sosial aja. Nah, tapi ada aktivitas penunjang. Nah, aktivitas penunjang itu dalam rangka agar ibadah itu tidak difahami secara sempit. Ya. Berarti kalau bicara politik dan bukan politik praktis, tapi politik nilai, politik karakter, politik value, politik bagaimana menghadirkan kebaikan, maka itu juga dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi pernah menyampaikan bahwa akan datang seorang calon penghuni surga. Itu kalau bahasa kita kan kenapa sih disampaikan di masjid? Ya. Kemudian ada juga Nabi pernah mempersilahkan beberapa sahabat untuk membahas persoalan masyarakat secara umum. Nah, itu kan. Nah, dalam tanda kutip kita batasi saja bahwa fungsi utama masjid beribadah, tapi masjid menjadi fungsi-fungsi yang lain. Boleh tidak berpolitik kalau praktis atau politik yang difahami oleh pemahaman yang tidak tepat tentu tidak pas, tidak layak, tidak patut. Tapi kalau menyampaikan akhlak menjadi politikus gitu ya. Akhlak menjadi ekonom, akhlaknya para pemimpin kan gitu ya. Akhlak para pejabat, ada kejujuran, ada kebijaksanaan, ada kearifan, ada mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu kan wilayahnya wilayah yang sangat wilayah yang sangat luas. Jadi kita katakan jika tidak pada tataran praktis atau tidak dalam kategori ya kampanye, maka tidak ada masalah. Ya, sebagaimana banyak hadis kan, misalnya Nabi pernah menyampaikan dalam satu majelis dan pasti di masjid ini bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Ternyata urutan pertamanya imamun adil. Nah, tapi pembahasan imamun adil adalah pembahasan nilai, bukan pembahasan politik praktis. Nah, kalau politik praktis ada ruangnya. Politik praktis ada lokasinya yang sesuai. Sehingga bukan tidak boleh berpolitik, tapi apa yang dibahas tentang politik di masjid, di ruang A, di ruang pendidikan, di lembaga pendidikan, itu saja yang harus diatur supaya nanti masjid tetap dijaga kesucian dan kemuliaannya, tidak pula semuanya di masjid. Itu kan juga akan mengurangi kesucian dari masjid yang sangat mulia. Bahkan satu lagi nih Ustaz, yang sering kita dengar bahwa dari masjid itu lahirlah teroris. Nah, ini kan yang kadang-kadang menjadi keresahan juga generasi sekarang ini nggak mau ke masjid itu. Ada juga yang takut kalau nanti saya sering ke masjid nanti saya jadi teroris. Padahal kan sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Bahkan mungkin perlu kita jelaskan Ustaz, antara terorisme dan jihad kan kadang-kadang disambung-sambungkan tuh bahwa terorisme itu bagian dari jihad. Iya, dari masjid dulu lahir para kiai, dari masjid lahir para sahabat, dari masjid lahir para ilmuwan, dari masjid lahir para orang-orang terbaik dari umat ini. Dari mana mereka? Dari rahim masjid. Jadi kalau identitas atau identik sesuatu itu kita harus membaca secara umum dulu. Ya, sama dengan kalau sekolah. Ya, jika ada di sekolah kok tidak sesuai dengan
jati diri sekolah kita sebut oknum. Karena sekolah fungsi utamanya jelas, ya. Ada fungsi penunjangnya juga jelas. Misalnya fungsi utama belajar, fungsi penunjangnya kan berinteraksi sosial gitu ya. Nah, masjid fungsi utama ibadah, sholat, fungsi penunjangnya aktivitas sosial, ekonomi dan sebagainya. Maka selama ya itu kan sekali lagi karena ini urusan yang kontemporeri, maka kita membahasnya dari dua dimensi tadi. Kalau tidak atau kalau sudah sesuai dengan tuntunan, kaedah dan peraturan, yakin tidak akan melahirkan terorisme. Ya. Namun kita katakan jika ada seseorang atau insya Allah tidak banyak ya, antara satu atau dua, tidak bisa kita mengeneralisir bahwa itu adalah karena aktivitas masjid. Ya, kita semuanya kalau begitu orang sholat Jumat gimana? Orang sholat Idul Fitri gimana? Berarti bagaimana kita mengatakan orang yang sholat Idul Fitri itu kan sholat juga di masjid juga ya, mayoritas sekarang di masjid meskipun di lapangan. Apalagi mereka yang i'tikaf malam hari. Nah, tinggal nanti kita sampaikan bahwa sesungguhnya kembalilah kepada fungsi utama masjid, kembalilah kepada kemuliaan masjid. Dan kita tetap yakin bahwa Allah menyebut di Al-Quran masajidallah itu untuk kebaikan. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai, yang disalahkan bukan masjidnya, tapi memang orangnya. Ya, jangankan masjid ya, ya maaf gitu ya, orang di depan Masjidil Haram, itu ada yang berbuat dosa juga gitu kan. Ada itu yang nyuri-nyuri kan gitu, orang tua mencuri. Ya, berarti kan yang salah bukan Masjidil Haramnya, yang salah bukan masjidnya. Tapi ini manusianya mungkin belum memahami fungsi dari masjid itu. Dan satu hal lagi, bahwa terorisme itu bukan bagian dari jihad. Ya. Dan jihad itu sendiri pengertiannya luas gitu kan, bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah gitu. Betul. Kan banyak hal yang positif yang bisa dilakukan dan tidak sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali. Mungkin sebelum kita tutup terakhir untuk pemirsa kita pesan-pesannya Ustaz. Baik pemirsa, sering sharing yang ringan-ringan supaya tidak berat. Bahwa sesungguhnya ya masjid itu kan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Kalau itu bahasa Al-Quran dan hadis, maka itu punya nilai kemuliaan. Maka kita tetap menjaga kemuliaan masjid, ya, kita menjaga juga kebersamaan kita dengan menjaga masjid, dan tetap memfungsikan masjid sebagaimana fungsi di awal. Fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah, fungsi ilmu, fungsi pengetahuan. Sehingga generasi muda itu senang ke masjid. Karena dia mendapatkan hal-hal yang mungkin hanya didapatkan di masjid. Bahkan dengan perkembangan arsitektur masjid ya di Eropa itu, masjid itu malah dijadikan sebagai sarana generasi muda untuk memberikan yang terbaik. Karena di tempat lain kan sulit. Bahkan di situ di depannya itu ada sarana olahraga, ada basket gitu ya. Sehingga mereka tidak jauh dari masjid. Basketnya di depan masjid. Bahkan di situ ada sekarang warung-warung masjid. Sehingga alhamdulillah disitulah kemudahan-kemudahan yang sesungguhnya kita fahami sebagai penguatan dari interaksi kita dengan masjid, dan tentu kita betul-betul ya tidak memfungsikan masjid di luar dari fungsi-fungsi tadi, karena kita juga tetap sebagai muslim dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya masjid, dengan hadirnya orang-orang masjid, maka semakin memberikan rahmat kepada kita semuanya, insya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa mari kita sama-sama jadikan masjid itu pusat peradaban, pusat pendidikan, dan perekat ukhuwah Islamiyah, dan juga agama-agama yang lain seperti itu. Jadi mulai dari masjid itulah kemudian merekatkan persatuan dan kesatuan untuk sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Masya Allah, sangat luar biasa. Mudah-mudahan sharing kita pada hari ini senantiasa mendatangkan manfaat. Tetap pantengin terus di program acara kita. Sering sharing, sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.